وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أداء إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Siang ini kita masuki hadis yang ke-21, hadis an Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Qultu, jadi Abu Amrah Sufyan bin Abdullah pernah berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, kata beliau, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira. Katakanlah kepadaku satu perkataan yang ada dalam agama ini, yaitu Islam, yang aku tidak akan bertanya lagi tentangnya kepada seorang pun selainmu. Maka Nabi SAW menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Iya. Jadi para sahabat itu dalam hal ini sama juga seperti kita, artinya menginginkan satu amalan atau satu perkataan yang ringkas, pendek, karena itu lebih kokoh di hati dan lebih mudah diamalkan. Maka Abu Amrah pun sama. Dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasihat, jangan dengan kalimat yang singkat yang tidak akan dia tanyakan kepada selainnya. Maka Nabi SAW pun memberikan jawaban yang ringkas, namun memiliki makna yang padat dan mendalam. Bahkan jawaban Nabi ini bisa menjadi pedoman seorang Muslim di dalam mengarungi kehidupannya. Jawaban Nabi SAW, ucapkanlah olehmu aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Apa yang Nabi katakan ini sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas kalimat tersebut, di atas keimanannya kepada Allah. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka orang yang seperti ini, yang beriman kepada Allah kemudian istiqamah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan juga mereka tidak akan bersedih. Ya. Dan juga firman Allah Ta'ala yang ada di surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah padanya, maka orang yang seperti ini, yang istiqamah di atas keimanan sampai akhir hayatnya, nanti kata Allah, para malaikat akan turun kepada mereka. Iya, ketika menjelang kematian, malaikat akan turun memberikan berita gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah karena kamu akan masuk surga.
allati kuntum tu'adun, yang mana surga ini yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, jadi ini keutamaan orang yang beriman lalu istiqamah. Di surat Fussilat 30, Allah mengabarkan nanti di penghujung hayatnya, yaitu ketika proses sakaratul maut, ya, malaikat akan datang memberi motivasi, menyampaikan berita gembira yang akan menenteramkan jiwa orang beriman tersebut, ya. Nah, ini sangat dibutuhkan ya oleh kita, karena dalam kondisi kematian, menjelang kematian, dalam kondisi sakarat, ini bagi kebanyakan manusia, kematian itu adalah momok yang sangat mengerikan. Iya, kita merasa sedih karena akan meninggalkan keluarga, orang-orang yang kita cinta, anak, istri, cucu, ya. Kemudian kita akan khawatir, takut apa yang akan menimpa kita setelah kematian dari proses kehidupan di alam kubur. Akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir, akan ditanya tentang 3 hal. Nah, inilah kenapa orang-orang yang beriman atau manusia secara umum terkait dengan kematian dalam kondisi seperti itu penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kesedihan juga menimpanya. Nah, di ayat ini Allah kabarkan orang yang beriman dan dia istiqamah di atas keimanannya, akan ada malaikat yang menenangkan dia. Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu nggak usah takut terhadap apa yang akan kamu hadapi di alam kubur, dan nggak usah bersedih terhadap keluarga yang kau tinggalkan, karena Allah akan menjaga dan mengurus mereka. Bahkan bergembiralah, wa abshiru bil jannah, karena engkau akan mendapatkan surga sebagaimana yang telah janjikan Allah kepadamu. Begitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Amrah itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama, amantu billah, ucapan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, dan kalimat yang kedua istiqomahlah. Ya, istiqomahlah. Lihat, Nabi memerintahkan 2 perkara ini. Karena apa? Kebanyakan orang menyangka istiqomah itu hanya berkaitan dengan amalan zahir. Istiqomah hanya terkait dengan amalan zahir, sholat, ya, puasa, ya, zakat, dan lainnya. Namun di hadis ini Nabi mengingatkan istiqomah pun perlu dalam masalah amalan hati, yaitu keimanan kepada Allah. Ini kan masalah hati. Iya, sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa iman itu memiliki 3 rukun. Yang pertama, keyakinan dengan hati, yang kedua, ucapan atau perkataan dengan lisan, dan yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Nah, ini keimanan mencakup 3-tiganya. Keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan dengan anggota badan. Nah, kebanyakan orang beranggapan ketika kita berbicara tentang istiqamah, itu hanya pada fokus yang ketiga, terkait dengan amalan anggota badan. Iya, kemudian mereka lalai dari poin yang lainnya. Ya, padahal tidak kalah penting istiqamah dalam perkataan, bacaan, ucapan seperti zikir, tilawatil Quran, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga istiqamah dalam hal keyakinan. Gitu ya. Nah, di antaranya adalah ini, keyakinan hati, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahimakumullah, karena hadis ini mencakup 2 poin tadi. Yang pertama, amantu billah, beriman kepada Allah. Ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama, beriman akan wujudnya Allah, artinya Allah memiliki wujud,
Tidak seperti orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ini konsekuensi dari ucapan kita, aku beriman kepada Allah. Kita meyakini akan wujudnya Allah. Dan yang kedua, poin beriman kepada Allah, yang kedua yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, maupun dalam asma wa sifat. Ya. Nah, jadi kalau kita meyakini Allah itu ada, kita juga harus yakin Allah Maha Esa. Tidak seperti agama-agama lainnya yang mengakui Allah itu berbilang, seperti agama Nasrani. Nah, itu konsekuensi dari ucapan kita, amantu billah, aku beriman kepada Allah, berarti yang pertama mengakui wujud Allah, dan yang kedua mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifat. Ya. Apa maksudnya mengesahkan Allah dalam rububiyah? Ya, ini kaitannya dengan perbuatan Allah dalam hal mencipta dan mengatur alam semesta. Kita yakin apapun yang terjadi di alam semesta ini nggak ada yang terjadi dengan sendirinya. Matahari terbit, terbenam, begitu juga dengan bulan, berbagai peristiwa di alam semesta, termasuk dalam kehidupan kita, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan sesuatu yang berjalan sendiri tanpa ada yang mengatur. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam rububiyah. Allah bersendirian padanya, Allah tidak butuh pendamping. Ya. Nah, dan dalam mengatur alam semesta yang begitu luas, Allah tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah mengantuk. Apalagi tidur, ngantuk aja enggak. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Iya. Nah, ini yang dimaksud amantu billah, aku beriman kepada Allah dalam hal rububiyah, kita meyakini Allah sendirilah yang mengatur alam semesta ini. Sebagaimana Allah sendiri yang telah menciptakannya, maka Allah sendiri yang mengaturnya. Tidak ada satupun makhluk yang ikut andil dalam hal pengaturan alam semesta, sebagaimana tidak ada satu makhluk pun yang ikut andil dalam hal penciptaan makhluk. Ya, misalnya di surat Al-Hajj, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wa law ijtama'u lah. Wa iyaslubhum adz-dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub." Ini surat Al-Hajj ayat 73 yang intinya, ya, seandainya seluruh manusia bersatu padu, ya, semua profesor-profesor yang ada, para ahli-ahli yang ada, bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat, niscaya tidak akan mampu mewujudkannya. Ini padahal lalat makhluk yang kecil dan hina. Ternyata hanya Allah saja yang mampu menciptakannya dengan penuh kesempurnaan dan hikmah. Ya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun maksud dari mengesahkan Allah dalam al-asma wa sifat, ya, adalah tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang menyamai Allah dalam kesempurnaan sifatnya. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Keserupaan hanya dalam hal nama. Misalnya Allah memiliki wajah, dalam hal wajah, tangan, ya, turun, dan seterusnya. Mendengar, melihat, sama. Di kalangan makhluk juga ada. Tapi tentunya tidak sama hakikat pendengarannya Allah, penglihatannya Allah dengan makhluk. Iya. Sifat mendengar saja misal. Pendengaran Allah sempurna. Allah itu mendengar segala sesuatu tanpa batas. Beda dengan pendengaran manusia. Pendengaran kita itu terbatas. Iya.
Kita baru lahir nggak bisa mendengar. Ketika mampu mendengar sesuai dengan pertumbuhan, itu pun pendengaran kita terbatas. Kita tidak bisa mendengar suara yang terlalu kecil. Ya, sebagaimana juga kita tidak mampu mendengar suara yang terlalu besar. Nah, inilah perbedaan pendengarannya kita dengan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Iya. Kita kalau anak bercerita, ada 5 anak semuanya berbicara dalam waktu yang bersamaan, kita nggak sanggup menangkapnya. Makanya kita menyuruh, tunggu bicara satu-satu. Adapun Allah tidak demikian. Allah mampu mendengar. Seandainya seluruh manusia berkumpul, kemudian mengutarakan permohonan, permintaan, doa, hajat, kebutuhan masing-masing mereka, Allah mengetahui dan mampu mendengar setiap permohonan hambanya itu dengan teliti. Nah, ini contoh mengisahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Allah memiliki sifat mendengar, tapi sifat mendengarnya Allah tidaklah sama dengan makhluk. Begitu juga sifat ilmu, mengetahui. Ya, beda dengan kita. Manusia juga memiliki sifat ilmu, mengetahui. Tapi manusia sifat ilmunya diawali dengan kebodohan, ketidaktahuan. Dengan belajar baru kita menjadi tahu. Itu pun butuh perjuangan. Nggak gampang belajar ya, apalagi ilmu-ilmu tertentu. Nah, karena apa? Semua manusia lahir dalam keadaan tidak punya ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini dalil ya bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Berarti orang yang berilmu sekalipun, alim ulama, awalnya ketika lahir diawali dengan kebodohan, kejahilan. Adapun Allah, ilmunya maha sempurna. Iya, bukan diawali tadinya Allah nggak tahu terus menjadi tahu setelah diberitahu. Tidak. Ilmunya Allah azali dan abadi. Allah nggak pernah lupa. Beda dengan kita, sering lupa. Jangankan peristiwa setahun yang lalu, sebulan yang lalu, sepekan yang lalu, atau baru beberapa hari yang lalu, kita sudah lupa. Adapun Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah itu nggak pernah lupa. Nah, ini yang dimaksud amantu billah, aku beriman kepada Allah, berarti mengisahkan Allah dalam asma wa sifat. Ya. Contoh yang lain, misalnya kenapa orang yang percaya kepada dukun, ramalannya dukun, itu dikatakan musyrik? Karena yang tahu perkara gaib itu cuma Allah. Yang tahu masa depan cuma Allah. Iya. Nah, ini sisi kesyirikannya. Dia menyamakan dukun dengan Allah dalam hal apa? Mengetahui tentang perkara gaib. Mengetahui tentang masa depan seseorang. Padahal jelas dalam Al-Quran. Ya, alimul ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Dan Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun yang gaib itu. Illa man irtada min rasul. Kecuali para rasul dan malaikat yang Allah beritahu tentang perkara gaib. Iya. Asalnya mereka nggak tahu perkara gaib kecuali bila diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi sisi kesyirikan orang yang percaya kepada dukun ya dikatakan musyrik. Kenapa? Karena orang tersebut menyamakan sang dukun dengan Allah dalam hal mengetahui tentang perkara gaib, tentang perkara masa depan. Iya. Adapun maksud mengesahkan Allah dalam uluhiyah ya, artinya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Iya, tidak ada selain yang berhak untuk diibadahi, sekalipun itu malaikat, nabi, orang saleh. Ya, kita berdoa hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, bernazar, bertawakal hanya kepada Allah. Barang siapa yang menyerahkan
salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Nah, orang yang terjerumus dalam kesyirikan, apakah dalam syirik rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat, berarti dia tidak mengamalkan hadis Nabi ini. Qul amantu billah, tsumma istaqim. Iya. Kan Nabi menyuruh, ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, mereka yang melakukan kesyirikan tidak mengamalkan pesan hadis Nabi dalam hadis ini. Iya. Contoh misalnya syirik dalam ibadah, yaitu menyembelih untuk jin. Apakah untuk Nyi Roro Kidul, ataukah untuk penjaga gunung? Ya, ini jelas. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Iya. Demikian juga dengan doa. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, misalnya berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, berdoa kepada Syekh Ahmad Al-Badawi, memalingkan doa kepada selain Allah, itu kesyirikan. Karena doa itu ibadah. Iya. Nah, jadi inilah intisari dari amantu billah, beriman kepada Allah, yaitu dengan tidak berbuat syirik. Ya, ini yang ditafsirkan oleh para sahabat. Abu Bakar Siddiq diantaranya radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala yang ada di surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berucap Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Apa bentuk istiqomahannya? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, humul ladzina la yusyrikuna billahi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, inilah istiqomah yang paling utama, yaitu istiqomah di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan, ya. Tidak melakukan syirik, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Ya. Namun sangat disayangkan ya, banyak muncul kesyirikan dan juga adanya orang-orang yang tidak mengimani keberadaan Allah seperti orang-orang ateis. Iya, dan mulai berkembang di zaman kita sekarang, maka jangan sampai kita terseret ke dalam pemikiran sesat mereka ini. Ya, karena mereka juga memiliki syubhat-syubhat. Ya, yang sebetulnya alhamdulillah syubhat mereka sudah dibantah oleh para ulama. Iya. Nah, kemudian di hadis ini, qul amantu billah tsumma istaqim, pesan Nabi SAW kepada Abu Amrah, ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Setelah Nabi memerintahkan terkait dengan keimanan kepada Allah, tadi mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat, yang intinya adalah tidak berbuat syirik. Ya. Selanjutnya para Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya setelah mengikrarkan keimanan kepada Allah, tsumastaqim, perintah untuk istiqomah. Iya. Memang jamaah rahimakumullah, istiqomah itu perkara yang berat, apalagi di zaman kita sekarang ya. Nah, istiqomah itu lebih berat daripada sekedar beriman. Iya. Makanya orang yang sudah mencapai tingkatan iman dan ikhlas itu akan merasakan beratnya istiqomah di atas keimanan dan keikhlasan ini. Kenapa? Ya karena dalam jiwa manusia itu ada riya, ada ujub, ya kan? Sifat manusia ingin disanjung, ingin diakui, ya, atau menjadi pusat perhatian orang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, istiqomah itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memang diberi taufik oleh Allah, orang-orang yang hebat. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'zamul karamah luzumul istiqamah. A'zamul karamah, kata beliau, karamah yang teragung adalah
luzumul istiqamah, senantiasa istiqamah. Nah, mungkin sebagian orang menganggap karomah itu anggapan adanya orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menghilang, dan lain sebagainya, itu disebut karomah. Iya. Ini keliru ya, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan karomah yang seperti itu. Iya, yang benar karomah itu adalah ketika seseorang senantiasa dapat istiqamah. Sebagaimana di ayat yang tadi kita sudah sebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi Allah memuji orang-orang yang sudah mengikrarkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqamah. Jadi yang dipuji oleh Allah adalah siapa? Yang istiqamah, bukan hanya sekedar beriman, ya, tapi dia juga istiqamah. Dia menjaga dirinya untuk senantiasa beriman kepada Allah dan beramal saleh. Iya. Apalagi di zaman sekarang yang banyak tersebar syubhat dan syahwat. Ya, seseorang bisa memuaskan syahwatnya dengan mudah di zaman sekarang ini. Iya. Apalagi masing-masing kita sekarang sudah memegang gadget, ada internet, bisa berselancar di dunia maya, bisa melihat apapun yang berkaitan dengan syahwat kita. Ya, maka untuk istiqamah dalam kondisi seperti ini berat. Iya, butuh keimanan, ketakwaan. Demikian juga dengan syubhat. Banyak syubhat orang-orang yang menyimpang, ahli bid'ah, zindik, bahkan orang-orang ateis, ya, bahkan mereka menulis artikel syubhat-syubhat mereka ditulis dan di-share dengan bebas. Ya, akses untuk membaca syubhat-syubhat mereka juga sangat mudah. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, kalau di zaman sekarang ada orang yang bisa menerapkan istiqamah, bisa jadi kita katakan dia adalah wali Allah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada anak muda yang dapat menundukkan pandangan mata ketika melihat wanita yang tidak halal baginya. Ya, anak muda yang senantiasa menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu di masjid. Anak muda yang senantiasa menghadiri majelis ilmu. Ya, Masya Allah. Kita berharap dia adalah wali. Artinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena berat istiqomah di zaman sekarang. Kemudian jamaah rahimakumullah, di hadis ini Nabi menggunakan kata perintah, "Tsumastaqim." Sama seperti di Al-Qur'an. Di surat Hud ayat 112 Allah juga menggunakan kata perintah, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah kamu di atas jalan yang benar sebagaimana kamu diperintahkan untuk itu. Jadi istiqomah itu diperintah oleh Allah. Ya. Jadi Allah merintahkan kita untuk menjadi orang yang istiqomah, bukan menjadi orang yang sakti. Karena makanya tadi Ibnu Taimiyah, karomah itu yang paling agungnya adalah istiqomah, bukan menjadi orang yang sakti. Ya. Meskipun karomah berupa kesaktian, itu terkadang ada ya, Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Tapi kita tidak diperintah untuk mencari-cari kesaktian seperti itu. Iya, karena memang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Ada sahabat yang mempelajari agama, tujuannya supaya menjadi orang yang sakti. Nggak ada. Dan Nabi juga nggak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, jadi istiqamah yang paling utama adalah apa? Istiqamah di atas tauhid. Iya, istiqamah di atas amalan saleh seperti puasa sunnah, salat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, zikir pagi, zikir petang. Ini adalah istiqamah yang sangat agung. Ya, tapi dari semua jenis istiqamah tadi, yang paling istimewanya adalah istiqamah di atas tauhid. Mampukah kita sampai akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah,
Terbebas kita dari syirik kecil, apalagi syirik besar. Ya. Nah, makanya kita berusaha untuk istiqamah dalam beriman kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, ya, tidak berbuat syirik, ya. Kemudian kita menghindari segala bentuk syubhat yang bisa membuat kita ragu terhadap hal-hal yang sudah kita yakini dalam agama ini, dalam perkara akidah misalnya. Iya. Nah, memang kita harus akui ya bahwa orang-orang yang ada di dunia ini itu lebih didominasi oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin daripada orang muslimin. Ya, orang kafir lebih banyak dari muslimin. Banyak orang yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah Siddhartha Gautama, dan yang lainnya. Justru agama Islam adalah minoritas ya dibandingkan dengan seluruh agama yang ada di dunia ini. Iya, makanya dibutuhkan perjuangan untuk bisa istiqamah. Ya. Di antara muslimin pun yang benar-benar bertauhid itu hanya sebagian. Bukan seluruh muslim adalah bertauhid kan? Berapa banyak kita dapati KTP-nya Islam tapi melakukan ritual kesyirikan. Iya, masih banyak kaum muslimin yang memakai jimat, yang percaya dukun, percaya ramalan-ramalan, zodiak, ya, ada yang masih melakukan tatayur dan yang lain sebagainya. Ini masih tersebar di tengah masyarakat kita. Belum lagi adat-adat tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan. Ini masih terus dilestarikan dengan alasan kearifan lokal misal. Ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah berada di atas tauhid, hendaklah berusaha untuk istiqomah. Dan memang istiqomah di zaman kita membutuhkan perjuangan. Ya. Kemudian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang istiqamah bukanlah orang yang tidak pernah terjatuh ke dalam dosa. Bukan. Iya. Bukan syarat istiqomah nggak boleh salah. Bukan. Mungkin saja terjatuh dalam kesalahan dan dosa, padahal dia sudah istiqamah. Makanya di Al-Quran, di surat Fussilat ayat 6, Allah menggandengkan fastaqimu ilaihi wastagfiruh. Digandingkan perintah istiqomah dengan istighfar. Iya. Ini menunjukkan orang istiqomah masih bisa terjerumus dalam kesalahan, dalam dosa. Cuma dia ketika terjatuh dalam sebuah dosa langsung istighfar. Iya. Itulah kenapa digandengkan istiqomah dengan istighfar. Sebagaimana kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, tapi kalian tidak akan mampu untuk terus. Artinya kadang-kala kita masih terjatuh dalam dosa. Nah, makanya ketika kita berusaha untuk istiqomah, kalau ternyata didominasi oleh bisikan syaitan, memenuhi syahwat, ketika itu kita langsung istighfar. Memang di dalam jiwa ini ada ya seruan untuk melakukan dosa. Sebagaimana Nabi SAW berlindung kepada Allah dari jiwa yang mengajak pada keburukan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Gitu kan? Kita berlindung kepada Allah dari jiwa-jiwa yang mengajak pada keburukan. Nah, jadi yang membuat kita menyimpang itu kan dua. Ada faktor eksternal, ada internal. Apa faktor eksternalnya? Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Apa faktor internalnya? Keburukan jiwa kita, bisikan-bisikan. Makanya ketika kita dikuasai oleh hal itu, sehingga kita menyimpang dari jalan yang lurus, maka segera istighfar dan kembali ke jalan yang lurus tadi.
ya, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di Al-Quran, di surah Al-A'raf ayat 26, Allah menamakan takwa dengan pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Itu kan pakaian ketakwaan. Jadi Allah menamakan takwa dengan pakaian. Kita tahu kan fungsinya pakaian untuk apa? Menutupi aurat kita, menutupi seluruh tubuh. Nah, begitu juga dengan ketakwaan, seharusnya apa? Menjadikannya menutupi sekujur tubuh kita. Artinya dimanapun kita mengenakan pakaian takwa, dimanapun dan kapanpun. Ya. Tapi ya tadi, sekalipun seseorang sudah berusaha untuk terus bertakwa, pasti ada kalanya terjatuh juga dalam sebuah dosa. Nah, gimana dengan orang istiqamah? Apa yang harus dia lakukan untuk kembali istiqamah? Jawabannya, dia beristighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kenapa digandingkan istiqamah dengan istighfar? Di surat Fussilat ayat 6, karena seseorang tidak mungkin bisa tetap terus istiqamah. Ada saatnya dia menyimpang, terjatuh lagi dalam dosa dan kesalahan, maka solusinya adalah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi syarat istiqamah apa? Tidak terus-menerus dalam dosa. Bukan nggak pernah terjatuh lagi dalam dosa, bukan. Iya. Syaratnya istiqamah adalah tidak terus-menerus di dalam perbuatan dosa dan kelalaian. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Imran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, ya, maksiat, dia langsung ingat Allah. Kemudian dia pun istighfar, memohon ampunan Allah terhadap dosanya itu. Ya, karena dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Kemudian dia tidak meneruskan perbuatan dosanya dalam keadaan dia sudah tahu. Ya. Nah, nah kita semua kan pasti pernah melakukan dosa. Nah, terus apa yang membedakan orang yang istiqomah dengan yang tidak? Kalau orang yang istiqomah, dia segera bertobat ketika terjatuh dalam dosa. Segera tobat dia. Ya. Kalau nggak istiqomah, ya dia tidak akan mendapatkan janji yang tadi kita sudah sebutkan di ayat. Ya. Baik. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, eh, orang yang istiqomah nanti di akhir hayat akan turun malaikat yang membuatnya dia tenang. Adapun yang tidak istiqomah tidak mendapatkan ini. Nah, sekarang gimana untuk istiqomah? Yang pertama adalah jangan merasa ujub dengan apa yang sudah kita raih, dengan apa yang kita sudah amalkan. Ya, kita berusaha karena menjadi tolak ukur nanti akhir kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi patokan adalah penghujungnya, yang disebut dengan husnul khatimah. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini kita baca. Iya. Kemudian membaca zikir pagi petang, ya. Nah, kemudian apa lagi?
Ya, mengambil sebab-sebab supaya kita bisa istiqamah, di antaranya adalah selektif dalam memilih teman. Teman-teman yang tidak membawa manfaat, left saja, tinggalkan grup-grup yang seperti itu, yang tidak bisa meningkatkan keimanan kita. Atau teman-teman atau grup-grup yang bisa menurunkan keimanan kita, jangan ragu untuk meninggalkannya. Iya, karena apa? Teman itu bisa menarik seseorang. As-sahib sahib. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Fal yang ahadukum man yakhalil. Hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Iya. Kemudian juga jauhilah segala sebab penyimpangan. Yang tadi ada dua, ada syubhat dan ada syahwat. Nah ini di antara upaya menjaga keistiqomahan juga menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai hari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan kita lalui, sementara tidak ada majelis ilmu yang kita hadiri. Alhamdulillah mudah bagi kita di zaman sekarang untuk menghadiri majelis ilmu, apakah online ataupun offline, banyak. Ya, karena kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu lebih besar, melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Demikian Mas Jahan, silakan beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis yang ke-21 ini. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Juga barakallah Ustaz. Silakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait materi ini atau silakan ya di kolom chat atau di Zoom langsung silakan. Mansur, silakan Pak Mansur. Lucu, itu kan selama nomor 3 itu salah gitu. Kalau pelatihan masih pengawasan polisi. Kalau ternyata ini ya tadi untuk bikin hadis yang ke-21 tadi ya. Yang cuma beriman. Suaranya jelas? Iya, jelas. Hadis Rasulullah beriman kepada Allah dan istiqomahlah, ternyata konsekuensinya banyak Ustaz ya. Iya. Nah, untuk istiqomah itu Terutama sendiri, tadi kaitannya dengan tauhid, ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Berarti istiqamah di atas tauhid itu yang paling utama, ya, melebihi di atas segalanya dari amalan-amalan yang zahir. Karena kebanyakan orang tadi besar perhatiannya terhadap amalan zahir. Kamu istiqomah, sholat witir, walaupun hanya 1 rakaat, gitu kan. Jangan sholat tahajud hanya di bulan Ramadan, selesai tahajud, selesai Ramadan nggak pernah tahajud lagi. Istiqomah lah. Itu boleh juga, bagus. Puasa juga begitu. Ya, masih banyak puasa-puasa sunnah. Ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kamis. Itu istiqomah dalam amalan zahir. Sedekah. Kalau Ramadan kita bersedekah dengan jumlah yang besar. Mungkin di luar Ramadan nggak bisa sebesar itu. Tapi yang penting kita tetap sedekah. Membaca Al-Quran pun demikian. Nah, tapi di antara jenis istiqamah yang paling utama yang ditekankan oleh Nabi adalah istiqamah terkait dengan amalan hati, yaitu tauhid, keikhlasan. Ya, jangan sampai melakukan kesyirikan. Orang yang syirik apakah dalam rububiyah, uluhiyah, asma sifat, berarti dia bukanlah orang yang istiqamah di atas keimanannya. Begitu, Pak Johan. Barakallahu fiik. Ustaz tadi terkait istiqomah kan yang utama ya, apalagi masih pemuda, masih umurnya muda itu kan istiqomah tadi harus artinya nilai istiqomah pada usia-usia muda itu kan lebih tinggi Ustaz. Kemudian Betul. kalau sudah berusia lanjut gitu, apakah artinya nggak perlu istiqomah Ustaz? Bagaimana? Iya, nggak demikian ya. Artinya di usia muda itu dorongan syahwat, dorongan terhadap dunia itu lebih kuat. Ya, karena masa muda itu masa-masa emas, masa prima. Dia mampu meluapkan apapun yang dia mau karena masih punya kekuatan. Ya kan? Tapi ketika dia mampu mengembalikannya,
menundukkan hawa nafsunya, dia gunakan masa mudanya dengan hal-hal yang bermanfaat, nah itu yang istimewa. Kalau udah tua ya wajar lah, mungkin udah bau tanah istilahnya. Ya, dia sudah merasa umurnya tidak lama lagi, maka dia harus mempersiapkan perbekalan menuju kehidupan akhiratnya. Itu hal yang wajar. Ya, bahkan sudah menjadi satu keharusan. Ya. Tapi ketika seseorang di masa mudanya sudah berupaya untuk menjaga keistiqomahan, ya semoga keistiqomahan itu bisa sampai akhir hayatnya. Ya, sekalipun nggak jaminan ya orang kemudian mengatakan saya nanti sajalah istiqomahnya di masa kalau sudah tua. Ya, yang namanya umur nggak ada yang tahu. Ittaqillahi kun, kata Nabi SAW, bertakwalah kamu dimanapun, kapanpun, berapapun usia kamu. Ya, artinya istiqomahlah kamu di atas keimanan dan amalan saleh. Demikian, Allah a'lam. Pada ini saya pertanyaan dari Mas Hari, bagaimana tuntunan Rasulullah dalam mengajarkan istiqomah sejak dini kepada anak-anak? Iya, misal terkait dengan sholat, mulai aja dari sholat subuh. Istiqomah, bangunkan anak, misalnya 4:30 atau 4:15, dilihat dari waktu sholat. Dan kita selaku orang tua pasti harus lebih bangun lebih awal. Iya. Gimana sampai anak itu mudah saja kita bangunkan. Apalagi kalau dia sudah bangun dengan sendirinya. Kemudian dia langsung beranjak, ambil air wudhu, dan pergi ke masjid. Iya. Istiqamah dalam menjaga salat 5 waktu. Itu akan terpelihara sampai besar. Iya. Kalau untuk yang dari satu ini saja kita sulit untuk bisa istiqamah, bagaimana lagi dengan yang lainnya? Ya, tanamkan hal itu. Istiqamah, misalnya ketika makan, diajarkan adab-adab makan. Iya, dengan tangan kanan, baca bismillah, makan dengan tenang, bukan main-main, ya, bercanda. Nah, kesehariannya, karena pendidikan itu dimulai dari masa anak. Bagaikan mengukir di atas batu akan terus membekas dan sulit hilang. Ya, istiqamah. Kapan dia waktunya murojaah, menghafal Al-Quran, mengulangi hafalannya, mengaji, misalnya ba'da maghrib sampai isya, dijaga. Disiplinlah bahasanya. Ibarat anak kalau tinggal di pesantren, itu kan ada disiplin. Ada jadwal harian. Bangun pagi jam berapa, sholat subuh, setelah subuh apa kegiatannya, jam sarapan pagi sampai jam berapa, jam 7 sudah harus masuk kelas, jam 9 istirahat, terus jam 12 sholat zuhur, setelah zuhur makan siang, jam 2 istirahat sampai asar, habis asar ada lagi kegiatan. Nah itu disiplin, melatih anak disiplin tuh ya, diantaranya dari hal-hal terkecil yang menjadi keseharian dia. Ya, istiqamah, yang penting istiqamah. Dengan anak-anak kita terlihat semangat di bulan Ramadan, tapi selepas Ramadan hilang kebiasaan baiknya itu. Ya. Sedekah pun demikian. Ya, misalnya kita kasih uang jajan, ini uang jajan, ya 10.000, hak kamu hanya 5.000, 5.000-nya masukkan ke kotak amal, sedekah. Atau hak kamu 7.500, 2.500 masukkan ke kotak infak. Ajarkan terus seperti itu setiap hari. Ini yang dicintai oleh Nabi SAW. Bahwasanya Allah itu menyintai amalan yang seperti apa? Yang kontinu, yang berkesinambungan. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Gitu ya, sekalipun sedikit. Nah, ini kita terapkan pada anak-anak, disiplin, dan yang terpenting adalah istiqamah. Iya, sekalipun nggak banyak yang kita tuntut. Misalnya dia bangun pagi, sholat ke masjid dengan laki-laki, ya, kemudian disiplin mempelajari Al-Quran atau mengulang hafalannya,
Ya, disiplin, waktunya belajar, waktunya main. Kita kasih hak dia untuk bermain. Misalnya setengah jam atau 1 jam. Iya, istiqomah di atas hal itu, disiplin. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan terkait menerapkan istiqomah pada anak-anak kita ya sejak dini. Demikian, Allah alam. Silakan Bapak Ibu. Masih kami itu ya. 13.45 ya, silakan. Gue nanya bagus, Pertanyaan. kalau Pak Ejen ngapain? Kapan Mas Tri? Alright, so, istiqomah hati itu betapa beratnya Ustaz ya. Terkait tadi juga tauhid ya Ustaz ya. Tauhid ada tauhid. Iya. Terus ya asma wa sifat. Terus kalau kita nggak paham tauhid itu, ya bagaimana kita tahu kita itu sudah istiqomah atau belum? Itu aja kita belum ngerti misalnya tentang itu misalnya. Iya, betul. Terkait dengan uluhiyah saja, ya, tawakal hatinya kita. Amalan hati terutama seperti rasa khauf, roja, ya, tawakal, khusyuk, ya. Ini kan ada tuntunannya dalam syariat yang kembali lagi kepada tauhid. Amantu billah. Makanya tadi kalimat yang ringkas, kul amantu billah, tapi cakupannya sangat luas. Mencakup semua syariat agama kita. Karena konsekuensi beriman kepada Allah, ya harus beriman juga kepada yang lain. Harus beriman kepada malaikat, harus beriman kepada takdir, ya kan? Harus beriman kepada kitab-kitab, harus beriman kepada para rasul. Nah, jadi yang paling penting adalah keistiqomahan akidah di atas tauhid. Bagaimana kita mempertahankan la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Kan nggak mudah mengucapkan ketika sakarat la ilaha illallah, kecuali bagi siapa? Yang istiqamah, karena sering mengucapkan la ilaha illallah setiap selesai sholat, atau menjadi zikir pagi petang. Iya. Kalau dia jarang mengucapkannya, bagaimana dia akan diberikan kemudahan ketika sakaratul maut? Nah, jadi amalan yang sedikit tadi mencakup amalan zikir juga. Amalan lisan, amalan anggota badan, dan amalan hati. Itu semua butuh keistiqomahan. Nah, barakallahu fiik. Silakan Bapak Ibu. Kemudian ini misalnya terkait standar kita minimal harus apa gitu. Apakah misalnya kita sudah wajib aja, terus ya kita mencukupkan dengan itu apakah sudah cukup Ustaz kalau sekarang gitu ya Ustaz? Oh, itu nanti hadis berikutnya tuh tentang jalan menuju surga. Ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya hanya mengerjakan yang wajib saja, sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak akan menambahnya sedikit pun dari hal itu. Apakah aku akan masuk surga? Nabi menjawab, iya. Iya. Cuma surga kan bertingkat-tingkat, berkelas-kelas. Iya. Nah, keadilannya Allah tentu tidak sama antara orang yang hanya mencukupkan diri amalan wajib dengan orang yang menambah kesempurnaannya dengan amalan sunnah. Iya. Makanya surga bertingkat-tingkat. Iya. Ada yang mengatakan sebanyak jumlah ayat Al-Quran berarti 6.600 sekian ayat. Berarti surga pun demikian. Ya kan? Karena ada hadis yang menyebutkan kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat Al-Quran yang kau baca. Ya. Ada juga yang mengatakan tingkatan yang kurang dari itu. Intinya kita meyakini surga itu bertingkat-tingkat, ya, dan ini menunjukkan keadilan Allah. Masa mau disamakan antara orang yang
ibadahnya biasa-biasa saja dengan orang yang ibadahnya dia sempurnakan di samping yang wajib dikerjakan yang sunnah. Dalam hal meninggalkan pun gitu, bukan hanya yang haram yang ditinggalkan, tapi yang makruh pun dia tinggalkan. Bahkan yang mubah, kalau dikhawatirkan yang mubah itu akan menyeretnya kepada yang haram, dia tinggalkan juga. Begitu. Ya. Nah, nanti penjelasan di hadis yang ke-22 itu. Hadisnya dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu tentang adanya seseorang yang bertanya kepada Nabi seperti itu. Nah, Allah a'lam. Kalau apa ini Ustaz ya, semakin kita belajar semakin tahu gitu ya Ustaz ya. Banyak sekali hal-hal yang kita itu harus perdalam Ustaz ya. Mungkin harus sering-sering kita ngaji gini Ustaz ya. Iya, makanya Jadi tadi tahu kurang. di antara menjaga amalan ya untuk dapat istiqamah adalah dengan cara belajar menuntut ilmu agama. Iya, sebagaimana tanaman butuh selalu disiram, dipupuk. Ya. Nah, siraman rohani berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itulah yang akan membuat hati kita, jiwa kita menjadi sehat, ya, subur. Sebagaimana tanaman yang sehat ketika rajin disirami dan diberi pupuk. Demikian ilustrasinya. Allah a'lam. Ya, baiklah Ustaz, karena sudah Baik. mendekati 13.45, silakan Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ini hadis yang luar biasa, kalimat yang singkat. Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, berusaha untuk istiqomah pada setiap amalan kita. Ya, karena amalan yang paling dicintai Allah adalah yang continue. Ya, yang berkesinambungan, yang istiqamah, wa in qalla, sekalipun sedikit. Apalagi kalau kita bisa menggabungkan antara kualitas dengan kuantitas, tentu itu jauh lebih istimewa, ya. Namun jangan sampai memaksakan diri sehingga kita merasa lelah, capek, dan pada akhirnya bosan kemudian meninggalkan. Itu juga tidak istiqamah. Ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.